Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mardani dengan NIM 2114070130 dari kelas PGMIC Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pengantar studi peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sudarman S. Hum MA, yaitu tentang Kerajaan Safawi Persia Iran antara tahun 1501 sampai 1736 Masehi, kurang lebih 235 tahun. Adapun latar belakang dari Kerajaan Safawi, percikal bakal sebuah gerakan Safawi murni, gerakan keagamaan dengan tarekat Safawiyah sebagai sarananya. Masa tarekat Safawi ini berlangsung sejak tahun 1301 sampai 1447 Masehi yang berturut-turut dipimpin oleh Safi al-Din, pendiri 1301 sampai 1334 Masehi. Gerakan Safawi bercorak Syiah, keturunan Imam Syiah ke-6 Musa al-Kazim, Syekh Sabruddin Musa 1334 sampai 1399 Masehi. Yang C, Syekh Khawaja Ali 1399 sampai 1427 Masehi. Yang D, Syekh Ibrahim 1427 sampai 1447 Masehi. Sejarah lahirnya Daulah Safawi. Daulah Safawi di Persia baru berdiri pada waktu Daulah Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya. Daulah Safawi berkembang dengan sangat cepat. Istilah nama Safawi ini terus dipertahankan dari tarekat Safawiyah sampai menjadi sebuah gerakan politik dan menjadi daulah yang disebut Daulah Safawi. Daulah Safawi sering berselisih dan bersinggungan dengan Daulah Turki Utsmani. Daulah Safawi merupakan peletak dasar berdirinya negara Iran. Penganut tarekat Safawiyah sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Hal tersebut ditandai dengan adanya iktikad yang kuat dari kalangan mereka yang untuk mendirikan sebuah kekuasaan tersendiri di bawah kepemimpinan Junaid 1447 sampai 1460 Masehi. Terbentuklah prajurit yang kuat dan siap untuk memasuki dunia peralihan. Jalan berliku dilalui oleh Junaid. Ia mengalami kekalahan hingga diasingkan. Kepemimpinan Junaid dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Haidar. Haidar menikah dengan cucu Uzun Hasan. Dari pernikahannya lahirlah Ismail yang kelak menjadi pendiri Daulah Safawi di Persia. Gerakan Haidar yang memimpin militer Safawi menjadikannya sebagai rival politik Aka-Koyunlu yang dapat dikalahkan pada tahun 1476 Masehi. Sirkasia dapat dikuasai, tetapi akhirnya pasukan Haidar dapat dikalahkan hingga ia terbunuh. Putra Haidar berniat balas dendam atas kematian ayahnya, namun Ali bersama saudaranya Ibrahim, Ismail dan ibunya justru dipenjarakan di Fars 1489 sampai 1493 Masehi. Lalu mereka dibebaskan oleh Rustam, putra mahkota Aka-Koyunlu, dengan syarat mau membantunya memerangi saudara sepupunya. Setelah dapat dikalahkan, tidak lama kemudian Rustam berkhianat menyerang Ali bersaudara hingga Ali terbunuh pada tahun 1494 Masehi. Periode berikutnya, kepemimpinan gerakan Safawi diserahkan pada Ismail yang kala itu masih berusia 7 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun, Ismail beserta pasukannya bermarkas di Gilan untuk menyusun pasukan dan kekuatan. Pasukan bernama Gizilbas Baret Merah pada tahun 1501 Masehi. Pasukan Gizilbas mengalahkan Aka-Koyunlu di Saror dekat Nakshivan. Gizilbas juga menetapkan Tabriz. Di kota inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai khalifah pertama Daulah Safawi. Ismail satu memimpin Daulah Safawi kurang lebih 23 tahun, yaitu antara 1501 sampai 1524 Masehi. Pada 10 tahun pertama ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Ia membersihkan sisa-sisa kekuatan Karakoyunlu di Hamadan 1503 Masehi dan wilayah kekuasaannya sudah meliputi seluruh Persia dan bagian timur Bulan Sabit, Subur, Fertilit, Kresk. Strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Safawi. Pada masa kepemimpinan Abbas I, Daulah Safawi yang perlahan-lahan mengalami kemajuan. Langkah-langkah ditempuh Abbas I dalam memajukan Daulah Safawi yaitu: 1. Berusaha menghilangkan dominasi Gizilbas atau Daulah Safawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru beranggotakan budak-budak yang berasal dari tawanan bangsa Georgia, Armenia dan Sirkasia yang ada sejak pemerintahan Tahmasp I. Mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani dan Abbas I berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Khutbah Jum'ah sebagai jaminan Abbas I menyerahkan saudara sepupunya yaitu Khalid Mirza sebagai senderai di Istanbul. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan Daulah Safawi. Ia berhasil mengatasi gejolak konflik di negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut
beberapa wilayah yang pernah direbut oleh daulah lain seperti Tabriz, Sirwan dan sebagainya sebelumnya direbut oleh daulah Utsmani. Kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Safawi. Setelah mengangkatnya Khalifah Abbasi, Daulah Safawiyah berturut-turut diperintah oleh 6 khalifah, yaitu Safi Mirza 1628 sampai 1642, Abbas II 1642 sampai 1667 Masehi, Sulaiman 1667 sampai 1694 Masehi, Husain 1694 sampai 1722 Masehi, Mas II 1722 sampai 1732 Masehi, dan Abbas III 1733 sampai 1736 Masehi. Pada masa pemimpin-pemimpin tersebut, kondisi Daulah Safawi tidak menunjukkan kemajuan atau berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Kemunduran pertama terjadi pada masa Safi Mirza, cucu Abbas I, karena dia seorang pemimpin yang lemah dan sangat kejam terhadap pembesar-pembesar daulah. Ia juga cemburu mengabadikan mundurnya kemajuan yang telah diperoleh dalam pemerintahan sebelumnya. Satu persatu wilayah kekuasaan Daulah Safawi lepas ke penguasa daulah lain. Kota Kandahar diduduki oleh Daulah Mughal yang ketika itu diperintah oleh Sultan Shah Jehan, sementara Baghdad direbut oleh Daulah Utsmani. Abbas II suka minum minuman keras sehingga ia jatuh sakit dan meninggal. Sebagaimana Abbas II, Sulaiman juga seorang pemabuk. Ia juga bertindak kejam terhadap para pembesar yang dicurigainya. Akibatnya rakyat bersikap massa bodoh terhadap pemerintah. Pemberontakan terjadi pertama kali pada tahun 1709 Masehi, dilakukan oleh bangsa Afgan di bawah pemimpinan Mir Faiz yang berhasil merebut wilayah Kandahar. Pemberontakan lainnya terjadi di Herat, suku Ardabil, Afghanistan, berhasil menduduki Mashhad. Mir Faiz diganti oleh Mir Mahmud dan ia dapat mempersatukan pasukannya dengan pasukan Ardabil sehingga ia mampu merebut negeri-negeri Afgan dari kekuasaan Safawi. Karena desakan dan ancaman Mir Mahmud, Shah Husain akhirnya mengakui kekuasaan Mir Mahmud dan mengangkatnya menjadi gubernur di Kandahar dengan gelar Husain Quli Khan Budak Husain. Dengan ini, Mir Mahmud makin leluasa bergerak sehingga tahun 1702 Masehi ia merebut Kiriman dan tak lama kemudian ia menyerang Isfahan dengan memaksa Syekh Husain menyerah tanpa saraf. Pada tanggal 12 Oktober 1722 Masehi, Syekh Husain menyerah dan 25 Oktober Mir Mahmud memasuki kota Isfahan dengan penuh kemenangan. Salah seorang putra Husain yaitu Tahmasp II mendapat dukungan penuh dari suku Khazar dan Rusia memproklamirkan dirinya sebagai penguasa yang sah berkuasa atas Persia dengan pusat kekuasaannya di Astrabad tahun 1976 Masehi. Tahmasp II bekerjasama dengan Nadir Khan dari suku Afsar, pengganti Mir Mahmud. Ashraf yang berkuasa di Isfahan dikalahkan oleh pasukan Nadir Khan tahun 1729 Masehi. Ashraf sendiri terbunuh dalam peperangan itu. Dengan demikian Daulah Safawi kembali berkuasa. Namun pada bulan Agustus 1732 Masehi, Tahmasp II dipecat oleh Nadir Khan dan digantikan oleh Abbas II, anak Tahmasp II yang ketika itu masih sangat kecil. 4 tahun setelah itu, tepatnya tanggal 8 Maret 1736, Nadir Khan mendaulat dirinya sebagai daulah menggantikan Abbas III. Adapun sebab kemunduran dan kehancuran Daulah Safawi adalah: satu, adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Berdirinya Daulah Safawi yang bermazhab Syiah merupakan ancaman bagi Daulah Utsmani. Terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin Daulah Safawi yang juga ikut mempercepat proses kehancuran daulah ini. Selama hampir 7 tahun tidak menyempatkan diri menangani pemerintahan. Pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat yang juang yang tinggi seperti semangat Ghizl Bas. Mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani kemerosotan. Aspek kemiliteran ini sangat besar pengaruhnya terhadap runtuhnya ketahanan pertahanan Daulah Safawi. Seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan video ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.